عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita pada subuh hari ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, yang tidak bisa kita ketahui betapa besar dan betapa banyaknya nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu kita selalu mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebesar apapun usaha kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan dalam muqaddimah, dalam pengantar salah satu kitabnya yang berjudul Al-Wabilus Shayyib, beliau menyebutkan bahwa salah satu rukun hidup bahagia seorang hamba di dunia ini adalah ketika dia mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lalu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan mensyukuri nikmat itu sendiri ada 3 rukunnya, ada 3 pilarnya, yaitu yang pertama adalah mensyukuri nikmat itu dengan hati, yang kedua mengungkapkannya dengan lisan, dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang mampu memenuhi ketiga rukun ini, maka berarti dia telah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sampai di situ mungkin kita bisa faham dan bisa mengerti, tetapi yang luar biasanya adalah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, bahwa ketika seorang hamba memenuhi 3 rukun itu, tadi dia katakan kalau seorang hamba bisa memenuhi ketiga rukun syukur itu, maka berarti dia telah mensyukuri apa yang Allah berikan padanya, mensyukuri nikmat Allah kepadanya, meskipun dia tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri semua nikmat Allah kepadanya. Artinya apa? Artinya Ibnu Qayyim ingin mengatakan pada kita bahwa sebesar apapun usaha kita untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka kita tidak akan sanggup melakukannya dengan sempurna. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung
nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan itu logikanya adalah kalau untuk menghitungnya saja kita tidak mampu, bagaimana kita mampu untuk mensyukuri semuanya? Bagaimana kita mampu mensyukuri setiap detil nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Kalau untuk menghitungnya saja, bahkan untuk menyadarinya saja sebagai sebuah nikmat, itu kita tidak mampu melakukannya. Karena kita biasanya akan mensyukuri nikmat yang memang kita rasakan. Tiba-tiba kita dapat rezeki 1 miliar, kita bersyukur. Kita akhirnya menikah dengan pasangan yang kita idam-idamkan, kita bersyukur. Karena apa? Kita rasakan itu sebagai nikmat. Kita selamat dari musibah, selamat dari kecelakaan misalnya, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita rasakan itu sebagai nikmat. Tapi ada banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya dia adalah nikmat, tapi kita kurang peka. Kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contoh yang paling sederhana adalah nikmat kita masih bisa hidup sampai sekarang ini. Nikmat bahwa tadi malam kita diberikan kesempatan untuk beristirahat. Kemudian setelah beristirahat itu kita diberikan kesempatan lagi untuk hidup kembali. Kemudian datang ke masjid ini, mengerjakan sholat subuh, mengerjakan sholat sunnah, duduk bersama-sama di majelis ilmu ini. Ini nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sempat mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ini? Jadi nikmat yang rutin kita rasakan, nikmat yang rutin kita rasakan, seringkali kita lupakan sebagai nikmat. Nikmat penglihatan, nikmat mata yang masih sehat meskipun mungkin sudah harus pakai kacamata, tapi masih bisa melihat. Nikmat anggota tubuh yang masih bisa digerakkan. Karena dia rutin, kita sering lupa bahwa itu adalah nikmat. Masih bisa menulis, masih bisa menggerakkan tangan untuk menulis. Karena rutin kita lakukan, kita sering lupa, kita sering tidak sadar bahwa itu adalah nikmat. Saya kemarin membaca ada tulisan pendek dituliskan oleh seorang syekh, ada cerita gitu, cerita seorang saya lupa apakah dia sastrawan atau pengamat ya, orang barat, orang Prancis kalau tidak salah. Orang ini saya lupa namanya siapa, John siapa begitu. Orang ini tiba-tiba terkena stroke ya. Jadi dia kena stroke sampai efeknya kemudian seluruh anggota tubuhnya itu tidak bisa digerakkan kecuali matanya yang sebelah kanan atau kiri ya, salah satu saja matanya yang bisa bergerak, bisa berkedip. Yang lain tidak ada yang bisa digerakkan.
Kalau kira-kira kita yang mengalami itu, apa yang terjadi dalam hidup kita? Selesai. Artinya selesai itu ya sudah, tidak ada harapan. Apalagi yang bisa dikerjakan dengan seluruh anggota tubuh yang lumpuh, yang hanya bisa digerakkan itu adalah apa? Mata. Tapi dasar orang ini, orang yang ya meskipun dia kafir, ya, saya juga tidak tahu akhir hayatnya apakah dia sempat syahadat atau tidak, tapi yang zahir yang kita tahu dia kafir. Artinya meskipun dia kafir, tapi dia punya semangat hidup yang luar biasa, sehingga pelan-pelan meskipun hanya salah satu matanya yang bisa digerakkan, pelan-pelan dia orang mulai istilahnya, mulai memahami isyarat yang dia sampaikan kepada orang lain. Mula-mulanya hanya iya atau tidak. Jadi kalau dia mengedipkan matanya satu kali, berarti itu iya. Kalau dia mengedipkan matanya 2 kali, itu artinya tidak. Sampai akhirnya kemudian ada seorang saya tidak tahu, wartawan atau apa begitu, yang kemudian menyediakan diri untuk mendampingi dia dalam sakitnya yang stroke itu, yang kemudian dengan kedipan matanya itu diformulasikan seperti apa, kemudian akhirnya ditemukan bahasa ungkapan yang bisa dimengerti oleh pendampingnya itu, sehingga akhirnya dengan kedipan mata itu, ya, kalau kita seperti yang saya katakan, kita mungkin dalam kondisi begitu sudah selesai hidup ini, tidak ada lagi harapan. Tapi orang ini dengan kedipan mata itu, dia berhasil sebelum meninggal dunia akhirnya pada tahun 95 kalau tidak salah, dia berhasil menulis autobiografi tentang dirinya, bagaimana dia menjalani sakit itu dengan kedipan matanya. Kedipan mata dia berikan kode-kode begitu, yang dirumuskan kode-kode itu oleh pendampingnya menjadi bahasa yang bisa dimengerti, dan akhirnya dia berhasil menyelesaikan sebuah buku biografi tentang dirinya dalam kalau tidak salah sekitar 192 halaman. Artinya tidak terlalu tebal, tapi untuk orang yang hanya bisa menggerakkan salah satu matanya itu luar biasa. Nah, maksud saya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini satu contoh nikmat yang rutin kita rasakan, tetapi kita sering karena rutinnya kita sering lupa bahwa itu adalah nikmat. Ya. Seperti kata orang Arab, idza kathural misas zalal ihsas. Ya, kalau terlalu sering kita berinteraksi dengan sesuatu, maka zalal ihsas, rasa kita terhadap sesuatu itu seringkali hilang. Ya. Yang dulu belum menikah, ya, yang masih jomblo dulu ataupun sekarang, ya, sebagian, ya, saya tidak mengatakan semua yang jomblo itu begitu, tapi rata-rata umumnya, ya, apalagi sudah kebelet sekali mau menikah, sudah mau sekali menikah, seolah-olah menikah itu segalanya. Ya. Yang terbayang dalam pikirannya, yang tertuang dalam tulisannya, dalam puisi-puisinya, yang tertuang dalam status-status Facebooknya, ya, itu semua tentang menikah. Ya. Yang perempuan, ya, statusnya juga begitu, pikirannya tentang menikah saja. Ya. Di manakah engkau wahai calon imamku, ya, begitu-begitu statusnya itu. Ya. Itu sebelum menikah. Jadi dia menganggap menikah itu sebagai suatu apa? Karunia yang sangat besar, yang sangat nikmat. Tapi begitu menikah, ya oke lah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, masih manis sekali gitu ya. Nah, begitu sudah lahir anak pertama,
anak kedua, anak ketiga. Itu akhirnya apa? Pelan-pelan dia mulai mengatakan, oh ternyata kalau bahasa kita ternyata begini ji, ya, rasanya menikah itu. Ya. Karena dia sudah menjadi apa? Sesuatu yang rutin. Orang yang tidak punya uang juga begitu. Ya, uang saja yang dia pikirkan, seolah-olah itulah segalanya. Tapi begitu dia dapat uang, begitu dia dapat ya, 1 miliar misalnya, dia, oh begini rasanya pegang uang 1 miliar. Saya kira bahagia sekali, ternyata begini. Ya begitu. Nah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini kita baru berbicara tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk sampai pada tahap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kita harus menyadari, kita harus merasakan bahwa itu sebagai sebuah nikmat. Dan karena itu dalam hidup kita ini kita tidak bisa larut saja dalam rutinitas kita sehari-hari tanpa menyediakan kesempatan untuk diri kita, untuk pikiran kita, untuk hati kita merenung. Renungkan satu-satu yang Allah berikan pada kita. Ya, kalau kalau anak-anak kita misalnya mulai terasa membosankan, coba kita berhenti sebentar, renungkan bahwa itu nikmat yang Allah berikan untuk kita. Itu insya Allah yang akan melanjutkan kesolehan kita. Ya. Kalau kita mulai bosan dengan apa yang Allah berikan, kita berhenti untuk bertafakur, ya, merenung. Itu penting untuk seorang muslim. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadirkan kembali rasa betapa kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga nanti tidak ada satupun nikmat yang besar maupun yang kecil yang tidak kita syukuri. Nah, jangan sampai kita seperti umumnya manusia yang baru merasakan kehadiran nikmat itu ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari yang mulia ini kita mengawali pembahasan juz yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 juz ya, selama kurang lebih berapa tahun itu? Sekitar 4 ya? 4 tahun, Ji. 4 tahun atau 5 tahun ya. Ya, masih ada 28 juz. Ya. Masih ada 28 juz ya. Alhamdulillah subuh hari ini kita masuk pada juz yang ketiga, masih surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami lebihkan, yang kami utamakan, yang kami istimewakan, ba'dahum ala ba'd, yang kami istimewakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa para nabi dan rasul itu meskipun mereka adalah manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kemuliaan dan keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Ya, tidak sama. Jadi Allah katakan faddalna ba'dahum
ala ba'd. Sebagian itu lebih dimuliakan, ya, lebih diutamakan, lebih diistimewakan daripada yang lain. Artinya ada di antara mereka yang diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain. Seperti apa misalnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, minhum man kallamallah. Di antara mereka, di antara para rasul itu ada yang kallamallahu. Ada yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu begitu. Dan semua keutamaan yang diberikan kepada Nabi sebelum Rasulullah SAW itu juga diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian mereka atas yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa para nabi dan rasul itu dari sisi ini, dari sisi keutamaan, keistimewaannya itu laisu ala darajatin wahidah. Mereka tidak berada dalam satu derajat yang sama, satu tingkatan yang sama. Masing-masing mereka ada yang diberikan keutamaan, kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Di antara kelebihan itu adalah ada yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam ayat ini, Nabi Musa alaihi salam. Ya. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengutip di sini salah satu hadis yang mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dikatakan di sini bahwa ketika Nabi SAW melihat para nabi dan rasul fis samawat, di lapisan-lapisan langit itu, maka posisi para nabi dan rasul itu bihasabi tafawuti manazilihim indallahi azza wajal. Ya, posisi para nabi dan rasul di langit-langit itu sesuai dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita belajar satu sunnatullah penting, ya, satu prinsip penting, aturan penting yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini, bahwa ada yang namanya sunnatut tafdhil. Bahwa di alam semesta ini sudah menjadi sunnatullahnya manusia itu, bahkan termasuk di dalamnya para nabi dan rasul, itu pasti diberikan karunia, pasti diberikan kelebihan yang tidak sama dengan manusia yang lainnya. Ini penting untuk kita fahami sunnatullah ini, supaya apa? Supaya kita bisa membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang muncul akibat kita tidak faham tentang sunnatullah ini, tentang sunnatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur manusia ini tidak sama. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur bahwa antara satu dengan manusia yang lainnya itu punya kelebihan, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Kalau tidak memahami ini, maka kita akan mengalami penyakit-penyakit hati yang bermacam-macam. Salah satunya yang paling berbahaya itu adalah al-hasad. Ya, penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki, melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain.
Nah, kita sudah baca dari awal surah Al-Baqarah ini, berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Bani Israel. Nah, salah satu penyebab utama kenapa Bani Israel itu tetap saja bersikukuh dengan kesalahan mereka, dengan kekufuran mereka, dengan kesesatan mereka adalah apa? Karena mereka punya penyakit hasad. Mereka punya penyakit hiqd, ya, iri. Iri dengan apa? Iri dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan bayangkan penyakit hasad itu ya, hanya berefek pada hubungan, misalnya hubungan antara ibu-ibu anggota arisan, ya, itu datang arisan, gelangnya 5 lapis, ya, kalungnya 1 kilogram, ya, anting-antingnya setengah kilo satu. Ya. Kita jangan bayangkan kalau orang bahas penyakit hasad, dengki itu hanya penyakit yang biasa terjadi pada ibu-ibu, ya. Yang tetangganya rumahnya naik 1 tingkat, dia panas, ya. Kalau istilah seorang ustadz itu, ya, tetangganya beli kipas, dia yang putar, ya. Tetangganya bisa tidur dengan nyaman, dengan pulas, dia gelisah, keringatan tidur, tidak bisa tidur. Kenapa? Dia pikir tetangganya kemarin habis beli kompor baru, ya, habis beli ini, habis pasang AC, habis pasang ini, sementara dia tidak bisa. Penyakit hasad itu efeknya, pertama, penyakit hasad itu bukan hanya menimpa kalangan tertentu, tapi itu berpotensi untuk menimpa kita semua manusia. Dan yang kedua, efeknya bukan hanya berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia, tetapi efek yang paling berbahaya dari hasad itu, dia bisa menutup pikiran kita, menutup hati kita untuk menerima kebenaran. Itu bahayanya itu. Kalau sekedar tetangga beli kipas angin, kita yang tak putar, itu tidak masalah. Tapi kalau hasad itu sudah menyebabkan kita terhalangi untuk menerima kebenaran, itu yang paling bahaya. Dan itulah yang dialami oleh siapa? Oleh Bani Israel. Seperti yang kita ceritakan, ya, sejak awal, bahwa Bani Israel itu sejak dahulu sudah disampaikan, sudah dipesankan oleh para nabi dan rasul mereka bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi, akan datang seorang rasul, akan datang seorang juru selamat yang akan memimpin kalian, yang akan menyelamatkan kalian, yang akan mengangkat kedudukan kalian, yang akan memuliakan kalian. Karena itu keyakinan ini, ideologi ini, itu diwariskan turun-temurun di kalangan Bani Israel. Sehingga perjalanan Bani Israel selanjutnya itu adalah apa? Menanti dan menunggu hadirnya sang nabi terakhir ini. Dan itulah barangkali yang menjelaskan kenapa kemudian kita temukan dalam sejarah bahwa ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, di sana sudah ada komunitas orang Yahudi. Ya, karena saking detailnya informasi yang sampai pada orang-orang Yahudi tentang Nabi terakhir ini, bahkan mereka juga sudah tahu di mana lokasi
di mana daerah, di mana wilayah sang nabi terakhir ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana? Di Yathrib, di Madinah. Bahkan dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan itu ada satu bintang yang ketika bintang itu meredup, pendeta-pendeta Yahudi sudah tahu bahwa itu tanda kalau bintang ini meredup, ada bintang tertentu yang meredup, itu tanda bahwa nabi terakhir telah lahir. Makanya ketika ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Hisham bahwa ketika Nabi SAW dilahirkan, itu beberapa pendeta Yahudi naik ke atap rumah mereka di kota Madinah, kemudian mereka melihat bintang itu sudah meredup, sehingga mereka bilang ini nabi terakhir sudah lahir. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dalam bayangan mereka, dalam pikiran mereka, nabi terakhir itu berasal dari jalur keturunan Bani Israel. Ya, ini selalu saya ulang-ulang. Nabi Ibrahim punya dua anak, Ishak dan Ismail. Nabi Ishak, dari jalur Nabi Ishak itu lahir siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang juga dikenal dengan nama Israel. Keturunannya Nabi Yakub ini disebut Bani Israel. Keturunannya Nabi Ismail inilah yang melahirkan orang-orang Arab. Nah, sepanjang sejarah ya, rata-rata atau Bani Israel ini mendapatkan banyak sekali nabi. Ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya. Ada nanti Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai yang terakhir itu Nabi Isa alaihissalam. Ini semua Bani Israel. Sehingga Bani Israel ini membayangkan nabi terakhir itu pasti juga dari kalangan Bani Israel. Maka mereka kaget ketika ternyata nabi terakhir ini berasal dari jalur yang satu, jalurnya Nabi Ismail, meskipun sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari jalurnya Nabi Ismail turun ke bawah muncul siapa? Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu sama persis yang digambarkan mereka, sama persis yang diwariskan pada mereka, sifatnya begini. Tapi begitu mereka tahu yang datang ini nabi terakhir ini bukan dari Bani Israel, dari kalangan bangsa Arab, mereka menolak. Mereka tidak mau mengikuti, mereka tidak mau beriman kepada nabi terakhir ini. Kenapa? Karena tidak sama jalur keturunannya. Hasad, mereka dengki, mereka iri. Kenapa nabi terakhir itu bukan dari kalangan Bani Israel? Coba lihat itu efeknya, itu hasad gitu. Nah, ini mungkin terlalu jauh kalau kita bicara Bani Israel. Kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana hasad itu bisa menghalangi orang untuk mengikuti kebenaran. Ya. Para ulama dengan ulama yang lain, hubungan antara satu ulama dengan ulama yang lain, itu kalau dibangun di atas dasar hasad ini, masa dia lebih banyak anggota pengajiannya, saya berapa orang nih kalau saya isi pengajian? Nah, itu bahaya itu. Itu bisa menghalangi sang ulama ini atau sang ustadz ini untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh ulama atau ustadz yang dia dengki kepadanya. Ya. Sehingga apapun yang disampaikan ya, oleh ustadz itu, oleh ulama itu, bilang tidak mentong. Ya. Saya lebih senior daripada dia. Ya. Saya lebih duluan ya, belajar di Madinah daripada dia. Ya. Saya lulusan pertama
ya, dari Al-Azhar di Indonesia ini, ya. Dia baru lulus tahun berapa? Nah, itu hasad itu bahaya itu. Karena saya dulu yang mengajar, dia mengaji, ya. Bisa terjadi kan? Nah, itu sudah terjadi, sering terjadi begitu, ya. Dulu kita yang mengajar dia Iqra, mengajar dia alif, ba, ta, sa, ternyata kemudian Masya Allah dia tumbuh besar, dia bisa ke Madinah, kemana, pulang ke Indonesia, kita masih tetap jadi guru Iqra, dia sudah jadi ulama besar. Kalau kita punya sifat hasad, kita tidak akan dengar dia bilang, murid mengaji ikut dulu, itu saya dulu yang mengajar dia. Itu tidak bisa masuk kebenaran itu. Kita akan kehilangan satu sifat yang paling penting untuk kita miliki, yaitu apa? At-tawadhu'u lil haqq. Bersikap tawadhu, bersikap rendah hati pada kebenaran. Kenapa? Karena kita punya ukuran lain untuk menerima kebenaran itu. Kalau kita benci, kalau kita jengkel, kalau kita hasad, kita iri pada orang yang menyampaikan kebenaran itu, maka kita sudah membangun sebuah benteng penghalang yang besar dalam diri kita untuk menerima kebenaran. Nah, itu. Jadi hasad ini luar biasa. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwa, coba lihat, jangankan kalian manusia-manusia biasa, para nabi dan rasul saja itu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami lebihkan, kami istimewakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, apakah para nabi dan rasul itu pernah saling hasad dan dengki? Tidak. Kita tahu para nabi dan rasul itu nanti pada hari kiamat dibangkitkan, ada yang tidak ada pengikutnya, ada yang pengikutnya satu, ada yang cuma beberapa orang saja. Nah, tidak ada mereka iri, wah itu Muhammad itu banyaknya pengikutnya, nah saya satu aja. Tidak ada. Karena mereka fahami ini, mereka sudah fahami ini bahwa sunnatut tafdil ini, bahwa memang Allah lebihkan antara satu manusia dengan yang lain. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada yang lain. Jadi kalau kita fahami ini, kita bisa tidur dengan tenang, kita bisa istirahat dengan tenang. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Ya, salah satu nabi yang juga diberikan keistimewaan itu adalah Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami karuniakan kepada Isa putra Maryam al-bayyinat, penjelasan, dalil dan bukti-bukti yang jelas bahwa dia betul adalah seorang Abdullahi wa Rasuluh, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa mengklaim bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan atau anak Tuhan atau apapun lah itu. Beliau adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan, kami dukung Nabi Isa alaihi salam itu dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihi salam. Kemudian Allah katakan, walau sya'allah, dan seandainya Allah berkehendak, maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka orang-orang yang datang sepeninggal mereka, sepeninggal para nabi dan rasul itu tentulah tidak berbunuh-bunuhan, tidak berperang antara satu dengan yang lain, min ba'di ma ja'athumul bayyinat,
setelah datang penjelasan yang jelas kepada mereka. Seandainya Allah mau, seandainya Allah berkehendak, maka tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada perpecahan. Tapi memang bukan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang sunnatullahnya kehidupan dunia ini adalah untuk menampilkan perbedaan antara yang hak dan yang batil. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau kan sebenarnya sudah selesai. Begitu datang wahyu kepada para nabi dan rasul, penjelasan yang benar sudah jelas, yang salah sudah jelas, mestinya itu sudah selesai. Tapi memang bukan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji manusia, siapa yang mau mengikuti kebenaran dan siapa yang masih bersikukuh untuk mengikuti kebatilan. Maka selama ada kebenaran dan kebatilan, maka pasti akan selalu ada konflik. Selalu akan ada pertentangan antara yang hak dan yang batil. Ya. Maka sebagai manusia kita harus memilih sikap yang tepat dalam menyikapi itu, yaitu apa? Mengikuti al-bayyinat, mengikuti penjelasan-penjelasan yang memang sudah jelas di dalam kitabullah, ya, di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan itu kehendak Allah, walakin ikhtalafu. Ya, tapi manusia itu ya, akan terus berbeda, ya, akan terus berselisih. Wa minhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka akan ada yang beriman dan di antara mereka akan ada yang tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sajikan ini kepada kita. Ya, sajikan ini kepada kita. Ada iman, ada kufur. Allah berikan kita akal fikiran, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kecerdasan, berikan kita akal sehat. Bukan hanya itu, Allah berikan lagi penjelasan melalui para nabi dan rasul. Selesai para nabi dan rasul, Allah berikan para ulama untuk menjelaskan yang benar dan yang salah. Nah, sekarang kita mau ikut yang mana? Sekarang kita mau ikut yang mana? Apa kita mau ikut yang beriman atau mau ikut yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Walau sya'allahu maqtatalu, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka mereka tidak akan berperang antara satu dengan yang lain. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan ini kita manusia punya mau, kita manusia punya kehendak, kita manusia punya cita-cita, punya keinginan, punya obsesi, tapi selalu kita ingat ujung akhirnya adalah yang terjadi adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita aturan di alam semesta ini yang kita sebut dengan istilah sunnatullah. Siapa yang rajin maka dia akan lulus. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Ya. Api itu panas. Kalau kau masukkan tanganmu dalam api itu terbakar. Itu sunnatullah. Tapi meskipun ada sunnatullah ini seperti ini, ujung-ujung akhirnya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang jadi. Ya. Ada mungkin kasus-kasus tertentu orang tidak bersungguh-sungguh tapi lulus ujian. Lulus ujian. Tapi itu tidak bisa jadi pegangan kita. Ya. Tidak bisa jadi pegangan kita dengan mengatakan saya juga kalau gitu saya malas-malas saja. Ya.
saya lulus. Belum tentu, siapa tahu kau termasuk yang malas dan tidak lulus ujian. Nah, kemarin ada yang bertanya pada saya, ada pertanyaan unik. Ini pertanyaannya begini bunyinya, bilang, ada orang itu semasa hidupnya minum, berbuat maksiat, jarang sholat, tapi dia meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah. Apakah ini bisa jadi alasan bagi saya untuk juga seperti itu? Kan dia husnul khatimah juga, padahal dia, yang saya tahu ya begitu, suka minum, maksiat, ya, sholatnya malas, tapi dia bisa syahadat, bisa la ilaha illallah pas meninggal. Nah, apa bisa saya jadikan alasan itu? Maka saya jawab, pertama, kita tidak tahu apa yang dilakukan orang ini semasa hidupnya selain itu. Kita tidak tahu apa amalan yang dia lakukan semasa hidupnya selain bahwa dia minum, berbuat maksiat, malas sholat. Kita tidak tahu selain itu. Mungkin ada yang dia lakukan yang dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Itu satu saya bilang. Yang kedua, apa yang terjadi pada orang itu sama dengan fenomena hidup, kenyataan fakta yang biasa kita lihat, bahwa ada anak malas belajar tapi lulus ujian. Apakah bisa kita katakan, kalau begitu saya juga malas belajar, saya lulus gitu nanti kalau belum tentu, karena mungkin kita termasuk yang saya katakan, kita malas dan akhirnya tidak lulus. Nah, bagaimana kalau kita termasuk orang yang minum, berbuat maksiat, malas sholat, dan akhir hayatnya su'ul khatimah? Nah, bagaimana? Nah, jadi tidak bisa jadi alasan. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tetapkan sunnatullah, tetapkan aturan-aturan dalam hidup ini, ujungnya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang jadi. Kita tidak tahu apa yang dilakukan orang itu sehingga kemudian di akhir hayatnya Allah ampuni dia. Sama seperti kisah pelacur Bani Israel. Pelacur itu artinya apa? Profesinya memang melacur. Jadi kira-kira kalau di KTP pekerjaan titik dua apa? Pelacur. Bukan orang yang sekali-kali berzina, bukan. Kalau beda itu memang bukan profesi, dia sekali-sekali. Tapi ini memang profesinya itu, dia cari uang dengan itu. Tapi di ujung hidupnya dia memberikan minum kepada seekor anjing. Ya, satu kali saja dia berikan minum. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya dan dia masuk surga. Ya. Jadi kita lihat ini orang bikin dosa, tapi ujungnya Allah berikan dia kesempatan untuk diampuni dosanya. Sama seperti kisah pembunuh 99 plus 1. Ya. Dia sudah bunuh 99 orang. Terus dia mau bertaubat, dia datang kepada ustadz, datang kepada seorang ulama, "Ustadz, saya mau bertaubat. Apa dosa yang sudah kulakukan?" "Saya sudah bunuh 99 orang." Nah, kebetulan dia ketemu juga ustadz yang ustadz yang tidak bijaksana, sehingga begitu dia mendengarkan sudah bunuh 99 orang, ustadz ini dek gak ada harapan, tidak ada harapan. Karena sudah tidak ada harapan, ya sudah, dia mengatakan sudah, kalau begitu saya kasih cukup 100. Dia bunuh ustadz itu. Jadi cukuplah 100 orang yang dia bunuh. Tapi dasar kemauannya untuk bertobat begitu besar, maka dia teruskan perjalanannya untuk mencari lagi. Dan dia ketemu seorang ustadz, seorang ulama yang bijaksana, yang memberikan jalan kepada dia, "Wahai anakku,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun. Insya Allah Allah terima taubatmu, tapi dengan syarat kau pergi ke kampung yang lain yang bisa mengkondisikan dirimu untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala tahu betapa besarnya kemauan hamba ini untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah. Kita tahu cerita selanjutnya, bagaimana dia kemudian meninggal dunia di tengah perjalanan sebelum dia sampai ke kampung tujuannya untuk bertaubat. Saya pernah dengar salah satu riwayat tentang kisah ini, kan kita tahu kemudian dihitung ya. Dihitung ternyata kemudian jarak antara kampung yang sebelumnya dengan posisi pembunuh ini dengan yang sesudahnya itu kemudian lebih jauh, sudah lebih jauh meninggalkan, sudah lebih dekat pada tujuannya, sehingga kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu riwayat yang saya wallahu alam saya dengarkan dari seorang syekh menjelaskan bahwa sebenarnya hitungan awalnya itu dia masih belum jauh meninggalkan kampung pertamanya ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mengubah posisi geografis tempat itu, dibalik. Sehingga dia berubah, tadinya lebih dekat ke kampung tempatnya berbuat dosa, sekarang sudah berbalik pindah ke lebih dekat ke kampung tujuan. Jadi ujung-ujungnya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya sudah, maunya Allah yang jadi. Tapi itu juga harus kita pahami, pasti ada sebabnya. Pasti ada alasannya yang membuat hamba-hamba tertentu mendapatkan karunia itu. Mendapatkan karunia itu. Maka tugas kita dalam hidup ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengejar ini. Mengejar apa maunya Allah. Apa yang diridhai oleh Allah, apa yang Allah senang, itu yang kita kejar. Jadi semua yang kita lakukan sekarang ini, rajin ke masjid, rajin bermajelis ilmu, rajin melakukan kebaikan, itu sebenarnya itu ujungnya. Kita mau kejar ini supaya Allah ridho kepada kita. Nah, kalau Allah sudah ridho kepada kita, sudah selesai. Selesai semua urusan. Tidak ada lagi obsesi paling tinggi. Tidak ada lagi cita-cita paling tinggi bagi seorang beriman kecuali apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seluruh dunia termasuk anak istrinya tidak ridho kepada dia. Yang penting Allah sudah ridho pada dia, selesai urusan. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita catat sebagai obsesi tertinggi dalam hidup kita, itu mengejar apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhokan pada kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk mendapatkan hal itu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.